Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD dengan NIP 198604042015042002 selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Semoga Ibu sehat selalu, juga kepada rekan-rekan yang tengah menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, serta kepada para narasumber yang akan menyampaikan pemateri pada kesempatan kali ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gilang Pratama dengan NIM 22100082 selaku moderator sekaligus pemateri yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai pengertian pendidikan dalam arti luas dan sempit, serta pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama ada saudari Sentika Azhara dengan NIM 220492. Dan yang kedua ada saudari Vivit Fitriatunisa dengan NIM 22004542. Selanjutnya saya akan membacakan topik pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai pengertian pendidikan dalam arti luas, yang kedua pengertian pendidikan dalam arti sempit, yang ketiga pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan pemateriannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Sentika Azhara. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan pertama, yaitu tentang pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas artinya pendidikan adalah segala bentuk pengalaman belajar di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu. Dalam arti luas, pendidikan memiliki karakter sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. 2. Pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat, lifelong education. Karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri. 3. Dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun tidak disengaja untuk pendidikan. 4. Pendidikan berlangsung bagi siapapun. Setiap individu, anak-anak ataupun orang dewasa, siswa atau mahasiswa, ataupun bukan siswa atau mahasiswa, dididik atau mendidik diri. 5. Pendidikan berlangsung dimanapun. Pendidikan tidak terbatas pada schooling saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan di dalam lingkungan alam di mana individu berada. Pendidik bagi individu tidak terbatas pada pendidik profesional. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Vivit Fitriatunisa. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit artinya pendidikan hanya berlangsung bagi mereka yang menjadi siswa pada suatu sekolah atau mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, lembaga pendidikan formal. Dalam arti sempit, pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan dalam arti sempit ditentukan oleh pihak luar individu peserta didik. Sebagaimana kita memaklumi, tujuan pendidikan suatu sekolah atau tujuan pendidikan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dirumuskan dan ditetapkan oleh para siswanya. 2. Lamanya waktu pendidikan bagi setiap individu dalam masyarakat cukup bervariasi. Mungkin kurang atau sama dengan 6 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari itu. Namun demikian, terdapat titik terminal pendidikan yang ditetapkan dalam satuan waktu. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner.
Setiap disiplin ilmu memiliki objek formal yang berbeda, berdasarkan hasil studi terhadap objek formalnya masing-masing. Setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep atau definisi yang identik dengan pendidikan. 1. Berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi atau socialization. 2. Berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi atau enculturation. 3. Berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan identik dengan penanaman modal pada diri manusia. Human investment. 4. Berdasarkan pendekatan politik, pendidikan identik dengan sivilisasi atau civilization. 5. Berdasarkan pendekatan psikologis, pendidikan identik dengan personalisasi atau individualisasi atau personalization or individualization. 6. Berdasarkan pendekatan biologi, pendidikan identik dengan adaptasi atau adaptation. Kiranya cukup sekian pematerian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi tersebut. Jika ada kekurangan atau tambahan dari penonton sekalian, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.